Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas satu ayat yang pendek, yaitu surat Fatir ayat yang ke-7 tentang yaitu kebaikan akan memperoleh ampunan dan balasan pahala yang besar. Kebaikan akan senantiasa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pahala yang besar. Maka ini ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dia akan mendapatkan yaitu adab yang pedih. Jadi kalau orang yang kafir akan memperoleh satu saja adab yang pedih, tapi bagi orang yang beramal soleh akan memperoleh yaitu ampunan dan juga pahala yang besar. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan maka dia akan memperoleh ampunan dari Allah atau akan memperoleh balasan pahala yang besar atau akan memperoleh dua-duanya, memperoleh ampunan Allah dan memperoleh pahala yang besar. Ini ayatnya kita senantiasa berusaha
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti akan diterima oleh Allah. Kalau kita itu datang kepada Allah belum mendapatkan ampunan dari Allah, berarti kita dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beramal soleh akan senantiasa mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Termasuk amal soleh atau amal soleh? Nah, termasuk baru saja kita kerjakan tadi. Kita melaksanakan ibadah sholat. Amal soleh. Apa gunanya kita sholat? Ya sama juga akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca surat ya, ayat yang ke-114. Wa aqimis sholata tarafa'in nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lid-dhakirin. Dan dirikanlah sholat tarafa'in nahar pada dua tepi siang. Dua tepi siang maksudnya dua tepi. Berarti apa? Sholat subuh dan sholat maghrib dan dua tepi siang. Dirikanlah sholat diingatkan oleh Allah, yaitu di antara sholat yang berada di dua tepi siang. Sholat yaitu sholat subuh dan sholat maghrib, dua-duanya kan dua tepi. Awal siang dan akhir siang, dua tepi siang. Wa zulfan minal lail, dan juga sebagian daripada malam, termasuk apa di sholat isya. Maka Allah tegaskan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik yang hasan termasuk sholat itu adalah yudhibnas sayyi'at, akan bisa yaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kita sholat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sehingga umatnya Nabi Muhammad itu, ibu bapak, kalau Rasulullah menyebutkan kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku itu nanti akan masuk surga. Kenapa Rasulullah menyebutkan semua umatku nanti masuk surga? Karena ketika kita melaksanakan ibadah sholat akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan wafat kalau tidak selesai sholat subuh, bisa juga selesai sholat zuhur. Kalau tidak selesai sholat zuhur, setelah sholat asar. Kalau tidak selesai sholat asar, setelah sholat maghrib, terus seperti itu. Sehingga kalau dia meninggal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi sesungguhnya kebaikan sholat yang kita kerjakan itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kalau seseorang kalau dia meninggal setelah melaksanakan ibadah sholat, maka tentunya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu jangan ditunda-tunda. Ya. Sholat jangan ditunda-tunda. Karena sholat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti masalah kalau ketika belum sholat meninggal, atau maaf bagi ibu-ibu, kalau sholatnya tidak di awal waktu, mengakhirkan sholatnya yang masih aktif, ya, maaf, yang masih haid, kalau cepat sholat terus dia haid, berarti apa masalahnya? Punya hutang sholat, berarti punya hutang sholat. Makanya sholat itu segera untuk dilakukan.
Jangan ditunda-tunda. Sholat jangan ditunda. Ketika ada panggilan sholat, maka langsung ya adalah untuk mendirikan ibadah sholat. Inilah sholat. Karena sholat adalah ibadah yang bisa yaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga kalau ibu bapak sholat, berarti ada seperti itu. Kita telah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti bertemu sholat zuhur, diampuni lagi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang berbuat kesalahan antara waktu subuh dan waktu zuhur, maka dia mengerjakan sholat zuhur, maka antara subuh dan zuhur, maka kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Jadi kalau kita sholat subuh, habis itu kita sholat zuhur, semuanya akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ibu bapak kita ini tidak pernah mempunyai pikiran di dalam hati kita yang pernah terlintas, saya tadi sudah sholat subuh, saya nanti sudah sholat zuhur. Yang seperti itu nggak pernah ada itu, nggak pernah ada. Yang ada apa? Oh, kita setelah sholat subuh nanti ketemu zuhur, kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan setelahnya seperti itu. Inilah yang disebutkan bahwa amalan sholat itu akan mengampunkan dosa-dosa kita dan akan memberikan balasan pahala yang besar. Itu biasa. Maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi ibu bapak kalau melaksanakan sholat, termasuk sholat malam yang kita kerjakan, itu untuk apa? Menghapuskan dosa. Akan kita memperoleh yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika seseorang itu mungkin melaksanakan ibadah umrah haji juga sama. Al-umratu ila umrati kafaratul lima umrah satu ke umrah berikutnya itu bisa menjadi kafarat, bisa menjadi kafarat, bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Maka kalau ibu sama ibu bapak umrah, habis itu 3 tahun lagi umrah lagi, itu juga sama, menghapuskan dosa. Kita diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita umrah, itu menghapuskan dosa. Demikian pula haji. Al-hajjul mabrur laisa jaza illa jannah. Balasan orang yang haji tiada lain, balasannya adalah surga. Kenapa? Karena telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah menunjukkan dalam hadis dari Rasulullah Muslim dari Abi Hurairah bagaimana disebutkan, yaitu as-shalawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kabair. Jadi sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Demikian pula sholat Jumat 1, Jumat berikutnya. Demikian pula Ramadan, puasa Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Itu adalah kafarat, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita selagi tidak melakukan dosa yang besar. Ampunan dari Allah. Makanya orang yang sholat ampuni dosanya oleh Allah. Kita kalau kita wafat, kalau tidak habis subuh ya habis zuhur, tidak habis zuhur habis asar, dan seperti itu kan. Dan seperti itu maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi orang yang sholat 5 waktu ia jaga, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Termasuk sholat Jumat. Al-Jumat adalah Jumat. Nah, jadi kalau Jumat, Bapak ini Jumatan, maka selama sepekan tadi kalau ada dosa, apa itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang sholat Jumat juga mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi setiap pekan kita melaksanakan Jumatan, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita berpuasa, puasa Ramadan dari Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, itu juga sama menghapuskan dosa kita. Kita sering menyebutkan ya, hadisnya disebutkan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, dasar dengan iman, wa ihtisaban, penuh dengan beriman, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amalan yang luar biasa. Jadi Allah senantiasa memberikan amalan buat kita untuk apa? Agar kita itu senantiasa terhapus dosa-dosa kita. Termasuk apabila orang yang berinfak juga sama. Orang yang berinfak juga sama. Tujuannya apa orang berinfak? Sama juga. Tujuannya adalah agar dibersihkan, agar disucikan. Sampai ke sini. Kalau kita baca di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Khudh min amwalihim, ambillah min amwali, dari sebagian harta mereka, ya. Untuk apa? Sedekah. Untuk apa gunanya kita sedekah? Tutahhiruhum. Habis Pak. Ya. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi ambillah dari sebagian harta mereka untuk sedekah, untuk berinfak. Untuk apa gunanya? Yaitu tutahhiruhum, membersihkan mereka, bersih dari sifat pikir, bersih dari sifat takabur. Surah At-Taubah ayat 103 ya. Demikian pula buat besar ini bisa mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Kalau kita suci hati kita, berarti apa? Mendapatkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk orang yang berinfak, mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya besar, atau mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah itu kalau memberikan balasannya itu senantiasa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun.
Tapi kalau orang yang berbuat keburukan tidak dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Wa man jaa bis-sayyi'ati falaysa illa mislaha. Barang siapa yang berbuat keburukan maka tidaklah dia mendapatkan balasan kecuali balasannya sama. Jadi kalau orang berbuat keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan senantiasa mendapatkan yaitu maghfirah dan juga pahala yang besar. Bahkan kalau kita sebutkan Allah memberikan balasan orang-orang yang berinfak, Allah lipat-lipat gandakan sampai apa? 700 kali lipat. Kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi perumpamaan orang-orang yang mereka itu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kama salihambatan, yaitu seperti habbatan, seperti satu biji, terus ambatan sab'an sanabil. Jadi satu biji tadi tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Makanya orang yang berinfak Allah lipat gandakan yaitu menjadi 700 kali lipat. Ini Allah. Karena apa? Allah itu wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Siapapun yang mereka berinfak bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita senantiasa berbuat kebaikan, Allah lipat-lipat gandakan, Allah lipat-lipat gandakan daripada bahasa pahalanya. Maka orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berinfak adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berinfak berarti dia mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dekat kepada Allah pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan as-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minannas, qaribun minal jannah, ba'idun minannas. Itu luar biasa ya. Jadi orang itu kalau sedang berinfak dia akan dekat kepada Allah, akan dekat kepada manusia. Selain Allah suka, manusia juga suka. Siapapun yang mereka itu senantiasa berbuat kebaikan, berinfak, siapapun pasti Allah suka. Maka disukai Allah, dekat dengan Allah, disukai oleh manusia dan juga didekatkan dengan surga. Kalau sudah dekat dengan surga, jauh daripada itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Orang yang senantiasa itu berinfak. Maka bagi orang-orang yang
mereka itu orang-orang yang bakhil. Orang yang bakhil berarti orang yang senantiasa jauh daripada rahmatnya Allah. Al-bakhilu bahidu minallah, bahidu minan nas, bahidu minal jannah, qaribu minan nar. Alhamdulillah. Jadi orang yang senantiasa berbuat bakhil itu dia akan jauh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dengan manusia. Kalau sudah jauh dengan manusia, dia jauh dengan surga. Kalau sudah jauh dengan surga, didekatkan kemana? Didekatkan dengan neraka. Maka dari itu berbuatlah kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan. Kebaikan itu akan senantiasa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kebaikan itu kok dilipat-lipat gandakan oleh Allah? Nah, logikanya begini. Kalau kita ini ingin beramal baik, pasti kita akan membutuhkan suatu perlengkapan yang kita siapkan. Contoh mau membaca Al-Quran, berarti apa? Butuh Al-Quran, butuh lampu, mungkin butuh kaca mata, ya seperti itu. Sehingga kalau orang itu berbuat baik, senantiasa dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semakin banyak persiapan yang kita lakukan, semakin banyak pula yaitu ampunan pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal itu semakin berat, maka semakin banyak pahalanya. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Maka orang-orang yang beriman akan senantiasa berusaha yaitu melakukan amal-amal kebaikan. Jangan sampai kita itu diberikan oleh Allah kesempatan, namun kita tidak berbuat kebaikan. Kalau kita tidak berbuat kebaikan, nanti yang ada apa? Kita akan senantiasa menyesal. Kita diberikan oleh Allah semua harta, anak, tapi apa? Tidak digunakan untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang demikian itu nanti akan kita masuk orang-orang yang rugi. Maka di dalam surat Al-Munafiqun, kita baca ya, Al-Munafiqun ayat yang ke yaitu 9, 10, 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu membuat engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipesankan oleh Allah. Karena anak itu nikmat, harta itu juga nikmat. Maka gunakan kenikmatan untuk apa? Kenikmatan ini kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah. Harus seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, gunakan kenikmatan untuk apa? Mencari ridhonya Allah. Itulah sebetulnya makna bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah, harta anak, kita gunakan anak harta untuk mencari segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Maka yang namanya yaitu syukur, asyukru huwa tasawwur nikmah limardatillah. Yang namanya syukur itu juga menggunakan kenikmatan
kita gunakan apa? Mencari ridhonya Allah, ya. Mencari yang disukai oleh Allah, ya. Itu namanya syukur, mencari yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah kok lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam ayatnya surat Al-Munafiqun ayat 9, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi malah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, ini rugi, dan orang yang merugi. Makanya dilanjutkan ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul, maka berinfaklah sebelum datangnya, yaitu maut, sebelum datangnya kematian. Jadi kalau sudah datang kematian, kita akan menyesal, karena ternyata apa? Sedekah itu mempunyai nilai yang sangat besar. Ya. Maka ayat ini disebutkan, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ayat Al-Quran, tolong akhirkan kematian itu sebentar saja. Untuk apa? Saya ingin sedekah, saya ingin infak, saya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang tidak mau berinfak, maka dia nyesal. Kalau sudah menyesal, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Jadi Allah itu tidak akan mengakhirkan kematian seseorang. Apabila sudah datang ya ajal, maka tidak akan bisa ditunda, tidak akan bisa ditunda. Makanya orang yang berinfak maka segera ya, segera ya, jangan ditunda-tunda. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah sholat, segera ya, jangan ditunda-tunda. Karena semua itu untuk menghapuskan dosa. Semua untuk menghapuskan dosa. Jadi kalau kita berbuat kebaikan sholat kita untuk yaitu menghapuskan dosa, maka jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah, kita berinfak jangan ditunda-tunda, karena itu juga berupa mendapatkan maghfirah dan ajrun kabir. Jadi ada maghfirah, ada ampunan, ada lagi ajrun kabir. Ada ampunan, ada balasan pahala yang besar. Ajrun kabir, luar biasa. Makanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan, balasannya berlipat-lipat, balasannya berlipat-lipat. Sehingga kita apabila senantiasa beramal saleh, apapun bentuknya amal saleh yang kita kerjakan, maka akan mendapatkan satu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau akan mendapatkan pahala yang besar, atau mendapatkan dua-duanya. Dia mendapatkan ampunan juga, mendapatkan pahala yang besar juga. Nah, ini luar biasa Allah ya. Menjanjikan kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa berbuat kebaikan akan memperoleh yaitu kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Ya. Selain berlipat-lipat ganda, yaitu mereka mendapatkan ampunan. Orang itu kalau sudah mendapatkan ampunan, ya sudah. Mereka kalau sudah mendapatkan ampunan, berarti selamat ya. Maka jangan sampai kita itu ya, datang kepada Allah belum mendapatkan ampunan. Yang la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu.
salim, diqalbin salim, hatinya salim, hatinya bersih, hatinya suci, senantiasa membersihkan diri. Inilah tentunya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mudah-mudahan satu ayat tadi mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita, yaitu untuk senantiasa beramal soleh. Karena tujuan beramal soleh yaitu mendapatkan maghfirah dan juga ajrun kabir. Dan walladzina amanu wa amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Lahum bagi mereka yaitu ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalau orang yang berbuat keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah, hanya dapat satu. Allah itu tidak pernah berbuat zalim, dan makanya alladzina kafaru lahum syadidul adzab. Orang-orang yang kafir itu mereka akan memperoleh yaitu syadidul adzab, syadid adzab yang keras. Orang-orang yang senantiasa mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mudah-mudahan ayat tadi ambil manfaatnya, kita bisa coba dalam